Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi agendanya untuk week ke-6 ini sebetulnya kita masih di week ke-5 ya. Tapi kita coba majukan materinya agar nanti di week ke-7 Anda bisa kosong ya. Nggak ada kuliah di week ke-7 ya. Jadi materinya kita geser satu pertemuan. Di week ke-5 ini sebetulnya kan Anda kuis ya, tapi kita juga masukkan materi naif bias. Tapi jangan khawatir, materi naif bias ini tidak akan masuk ke kuis, gitu ya. Kuisnya sampai dengan KNN saja. Dan materi naif bias ini nggak banyak ya, sedikit aja. Nanti kalau masih ada sisa waktu, kita gunakan untuk berdiskusi mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan minggu lalu. Seperti itu ya. Oke, kita akan membahas mengenai algoritma klasifikasi yang kita sebut sebagai naif bias ya. Jadi di samping algoritma KNN yang sudah Anda pelajari sebelumnya, ada juga algoritma naif bias yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah dataset seperti itu ya. Nanti kita akan coba bandingkan kira-kira kelebihan dari naif bias itu apa ya dibandingkan dengan KNN dan juga kekurangannya apa seperti itu ya. Oke, ya kalau kita lihat di sini naif bias classifier itu adalah sebuah algoritma klasifikasi yang simple ya, yang mana algoritma ini didasari oleh teorema bias. Nah, teorema bias ini menggunakan yang namanya perhitungan probability, gitu ya. Mungkin Anda waktu SMA dulu ya atau di mata kuliah matematika mungkin ya, Anda belajar yang namanya probabilitas, gitu ya. Anda bisa menghitung probabilitas sebuah kejadian itu berdasarkan karakteristik dari kejadian tersebut. Contohnya, misalnya saya punya dadu. Dadu itu ada 6 sisi. Munculnya satu angka di dadu itu kira-kira probability-nya berapa? 1/6, gitu ya. Atau Anda punya sebuah koin ya, head and tail. Jadi munculnya sebuah head atau tail itu kita bisa hitung kemunculannya itu adalah 1/2. Seperti itu ya. Itu adalah perhitungan probability yang simple seperti itu. Tapi bagaimana dengan teorema bias ini yang juga dia didasari oleh adanya sebuah probability. Jadi kita menggunakan probability itu untuk menghitung berapa besar probabilitas sebuah observasi masuk ke dalam sebuah kelas tertentu. Gitu ya. Misalnya kemarin Anda mengklasifikasikan dataset iris ya, yang mana dataset iris itu ada 3 kelas ya, ada 3 label, yaitu setosa, versicolor, sama apa satunya? Setosa, versicolor, sama kemarin tipe bunga iris saya juga lupa, sebentar. Kita coba cari ya. Iris dataset kemarin kita punya berapa probability? Berapa jenis kelas ya? Kita coba lihat. Ini ya, setosa, versicolor, sama virginica. Jadi ada 3 label, 3 kelas seperti itu ya. Kalau kita menggunakan naif bias, nanti kita akan memiliki yang namanya probabilitas. Misalnya ada sebuah observasi ya. Observasinya kalau kita asumsikan menggunakan iris dataset. Sebuah observasi atau sebuah data, kita bisa hitung probability-nya. Dia termasuk kelas iris versicolor berapa persen, virginica berapa persen, sama apa tadi satunya? Setosa berapa persen. Nah, kita akan menghitung probabilitas sebuah kejadian itu masuk ke label atau kelas yang mana. Cara menghitungnya kita menggunakan yang namanya teorema bias. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini probabilitas, mungkin Anda ada yang sudah tahu atau mungkin sudah pernah belajar teori probabilitas kondisional ya, conditional probability. Jadi conditional probability itu lambangnya seperti ini. P, A ya, ini ada simbol apa ini namanya? Simbol garis gitu ya, apa istilahnya. Ya, P bacanya itu P ya, probabilitas munculnya A jika kita diberikan event B. Itu kita sebut sebagai conditional probability. Jadi probabilitas itu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kondisi munculnya kejadian A jika diberikan kejadian B. Kita sebut sebagai conditional probability. Tapi sebelum masuk lebih detail mengenai teorema bias ini, saya coba analogikan. Misalnya, saya punya kumpulan data orang yang minum kopi, gitu ya.
orang minum kopi itu saya lambangkan dengan kejadian B. Jadi saya punya kumpulan data orang yang suka minum kopi. Gitu ya. Terus A ini adalah jumlah orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi. Jadi berapa probabilitas orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi? Karena ada kemungkinan orang yang minum kopi itu juga suka merokok gitu kan, atau sebaliknya. Jadi itu kita sebut sebagai conditional probability. Kita berikan sebuah kejadian atau beberapa kejadian ya. Kejadian yang muncul di dalam kejadian itu kita sebut sebagai conditional probability. Jadi misalnya A itu adalah orang yang merokok, B itu orang yang minum kopi. Jadi saya akan mencari probabilitas orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi itu. Seperti itu ya. Itu kita sebut sebagai conditional probability. Ini kita masih bicara analogi. Kita belum membahas mengenai teorema Bayes-nya. Yang penting Anda tahu dulu istilah atau simbol yang ada di teorema Bayes ini. Pertanyaan saya seperti ini sekarang. Kalau misal saya mau balik P A diberikan event B, ya. Ini kan kita bacanya P probabilitas A jika diberikan kejadian B. Kalau saya mau balik probabilitas kejadian B jika saya mau probabilitas munculnya B jika saya berikan kejadian A. Itu apakah sama? Jadi P A diberikan kejadian B sama P B diberikan kejadian A, apakah sama? Atau analoginya, apakah sama jika saya mau menghitung probabilitas orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok? Kira-kira sama enggak? Saya bicaranya seperti ini. Apakah sama jika probabilitas orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok sama probabilitas orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi? Ini masalah permainan kata. Kira-kira sama enggak? Beda ya. Beda kan ya? Misalnya saya mau mengumpulkan orang. Saya mau mengumpulkan orang. Orang itu suka minum kopi. Saya taruh di kelas lab TC4D ini. Terus saya hitung dari orang yang minum kopi di lab TC4D ini yang merokok itu berapa persen. Sama saya mau kumpulkan orang yang merokok ya. Terus saya taruh di dalam TC4D. Terus saya mau mencari probabilitas orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok itu. Beda ya. Jadi P probabilitas A diberikan event B sama probabilitas B diberikan event A itu berbeda. Gitu ya. Jadi ingat ini kita sebut sebagai conditional probability ya. Beda dengan perhitungan probabilitas yang biasa. Kalau probabilitas biasa ya kita memiliki sebuah event itu tanpa adanya kondisi tertentu. Tapi kalau di conditional probability ini kita punya kondisi tertentu. Seperti itu ya. Nah, ini ada teorema Bayes yang nanti kita akan gunakan untuk mencari probabilitas ya. Sebuah kejadian itu memiliki label atau kelas tertentu gitu ya. Otomatis kalau kita mencari probabilitas, output dari teorema Bayes ini adalah rentang nilai antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Karena probabilitas itu ya pasti range-nya antara 0 sampai 1. Seperti itu. Untuk menghitung teorema Bayes ini, ya, ini ada rumusnya. Kita tinggal pakai saja. Jadi P probabilitas A munculnya A jika kita berikan event B itu sama dengan probabilitas munculnya event B jika kita berikan event A dikali dengan munculnya probabilitas A, probabilitas munculnya A dibagi dengan probabilitas munculnya B. Ini kita sebut sebagai teorema Bayes. Tapi kaitannya apa dengan cara mengklasifikasikan sebuah data? Jadi seperti ini. Karena tadi saya bilang teorema Bayes ini outputnya adalah sebuah probabilitas sebuah kejadian itu masuk ke label atau kelas yang mana. Seperti itu kan ya. Jadi otomatis di sini kalau saya coba kasih annotation di sini ya. Jadi A ini itu adalah labelnya atau kelasnya. Gitu kan ya. Jadi probabilitas A jika diberikan event B. A itu adalah kelasnya. Misalnya kemarin kita mau mengklasifikasikan 3 jenis bunga, yaitu A itu ada 3 berarti. Kalau enggak versicolor, virginica sama versicolor, virginica dan setosa gitu kan ya. Setosa, versicolor sama virginica. Jadi A ini kalau enggak
munculnya versicolor, virginica atau setosa gitu kan ya. Sedangkan B ini apa? B ini adalah atributnya. Nah, atributnya B ini. B ini atributnya. Artinya adalah B itu ya petal length, petal width ya. Terus sepal length sama sepal width-nya, atributnya itu kita asumsikan sebagai kejadian B itu sendiri. Jadi misalnya kita punya data ya. Kalau kita bicaranya kemarin jenis bunga ya. Jadi ada 3 air setosa, versicolor sama virginica itu adalah A-nya. Sedangkan sepal length, sepal width, petal length dan petal width-nya itu adalah B-nya. Gitu ya. Untuk klasifikasi kan seperti itu. Nah, itu perhitungannya adalah sama dengan probabilitas munculnya B ya. Jika kita berikan event A dikalikan probabilitas A itu sendiri dibagi probabilitas B. Oke, nanti kita coba lihat contohnya langsung biar kita tidak kebingungan ya. Karena kalau kita lihat langsung example-nya kita akan lebih mudah. Tapi yang penting di sini Anda tahu ya, untuk menghitung probabilitas itu caranya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, kita lanjut ya ke sini dulu, kita lanjut ke sini dulu. Oke, teorema Bayes tadi, kalau kita coba jabarkan dengan lebih detail, gitu ya. Asumsikan kita punya kelas sebanyak K. Ya. Jadi kita punya C1, C2 sampai dengan CK, itu adalah kelasnya, gitu ya. Dan kita punya yang namanya observasi X, yaitu fiturnya. X1, X2 sampai dengan Xn. Ya, kita punya K kelas dan N fitur seperti itu. Jadi yang akan kita cari ya untuk menentukan sebuah kejadian, sebuah observasi dia masuk ke kelas K itu adalah dengan menghitung probabilitas munculnya kelas K jika diberikan atribut X1, X2 sama dengan Xn seperti itu, sama dengan probabilitas dari munculnya tiap fitur itu di dataset training kita jika terdapat kelas K, gitu ya, dikalikan probabilitas munculnya kelas itu di dalam dataset kita dibagi dengan probabilitas munculnya X1, X2 sampai dengan Xn. Oke, kita bisa langsung skip saja. Kita coba langsung lihat contohnya ya. Kita bisa langsung skip saja ke bentar. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu. Ini kan tadi penjabaran dari teorema Bayes ya, seperti ini. Terus kita ini adalah outputnya ya, output probabilitasnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung ini, gitu ya. Bagaimana cara menghitung ini? Kita punya 2 istilah di sini. Istilah ini kita sebut sebagai posterior. Posterior itu adalah probabilitas sebuah kejadian dia itu masuk ke kelas mana. Kita sebut sebagai posterior. Yang sebelah kiri, di sebelah kirinya sama dengan atau equation ya, itu kita sebut sebagai posterior. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini kita sebut sebagai likelihood. Gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Jadi yang di sebelah kiri ini kita sebut sebagai posterior. Nanti biar istilahnya kita bisa paham gitu ya. Ini istilah ini itu dia merepresentasikan simbol yang mana. Ini kita sebut sebagai posterior. Ini kita sebut sebagai likelihood. Nah, posterior ini kan yang mau kita cari ya. Posterior ini adalah nilai yang mau kita cari. Itu sama dengan likelihood dikali probabilitas A dibagi probabilitas B. Pertanyaannya bagaimana cara menghitung likelihood-nya? Gitu ya. Bagaimana cara menghitung likelihood ini? Nah, likelihood ini kita akan hitung dari dataset training kita. Jadi nanti kita punya sekumpulan data, nanti kita coba cari nilai likelihood-nya. Nah, caranya kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah cara untuk menghitung likelihood. Ini kan likelihood tadi ya. Nah, ingat ya, likelihood tadi kan saya coba tuliskan lagi di sini ya, biar kita nggak lupa. Jadi probabilitas munculnya A jika kita berikan event B itu sama dengan probabilitas munculnya B jika diberikan event A dibagi probabilitas A
ya per probabilitas B. Seperti ini kan tadi. Nah, ini kita sebut sebagai ini kita sebut sebagai likelihood ya. Ini kita sebut sebagai likelihood. Ini kita sebut sebagai posterior. Ini kita sebut sebagai likelihood. Nah, ini kita sebut sebagai likelihood. Yang likelihood itu yang ininya. Ini ya. Nah, ini kan ya. Jadi B itu atribut, A itu label. Seperti itu gampangannya. Kalau ini kita cari likelihood-nya, kan ini jadinya kan ya. B itu tadi atributnya. Jadi probabilitas munculnya event atau atribut X1, X2 sampai dengan Xn yang mana dia labelnya itu adalah sebuah kelas K. Itu kita hitung dengan cara mengalihkan probabilitas munculnya tiap fitur itu jika terdapat kelas K di dalamnya. Oke ya. Oke, kita coba lihat langsung. Ini kita lihat dan ini kita kalikan saja. Jadi probabilitas munculnya sebuah fitur X1 jika diberikan kelas K. Nah, ini kita coba lihat di contohnya langsung saja biar lebih mudah. Oke, ini adalah dataset yang mau kita klasifikasikan. Kolom yang paling kanan itu adalah labelnya. Bermain tenis atau tidak bermain tenis. Jadi ada dua kemungkinan, yes or no, gitu ya. Nah, atributnya apa? D ini kita bisa abaikan ya. D itu kan urutan datanya ya. Kita bisa hapus kolom D-nya ini. Outlook itu adalah weather-nya ya. Outlook itu cuaca ya. Cuacanya ada tiga kemungkinan ya. Sunny itu adalah cerah, overcast sama rain gitu ya. Temperaturnya juga ada tiga, hot, mild sama cool ya. Terus humidity-nya juga ada dua saja humidity-nya, high sama normal. Wind-nya ini ada tiga, weak, weak sama strong saja. Oke, ini adalah dataset kita. Yang akan kita hitung di sini adalah likelihood-nya. Bagaimana cara menghitung likelihood? Nah, tadi saya coba tuliskan lagi di sini ya. Ini tadi persamaan kita tadi kan seperti ini ya. PA diberikan event B sama dengan P, B diberikan event A dikali PA dibagi PB. Seperti ini kan ya. Oke, ini yang nanti akan kita cari ya, nilai probabilitasnya. Nah, sebetulnya PA diberikan event B itu kita gunakan untuk menghitung probabilitas observasi baru. Jadi dataset testingnya, unknown observation ini misalnya kita punya data baru, yang mana outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, wind-nya strong, dia masuk kelas mana, yes atau no. Sedangkan likelihood-nya ini kita hitung ya, untuk setiap dataset kita ini kita hitung nanti. Oke, kita coba lihat likelihood-nya gimana cara menghitungnya. Kita bisa lihat ke slide berikutnya. Oke, di sini kita mulai dari kolom yang paling kiri, atribut yang pertama, yaitu outlook. Karena tadi outlook itu ada tiga kemungkinan, yaitu adalah sunny, overcast, dan rain, gitu ya. Terus kita lihat yang mana outlook-nya jika sunny dan play-nya itu yes, itu ada berapa? Kita coba lihat. Yang yes ya, berarti sunny sama yes. 1, 2. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Yang sunny dan yes itu ada 2. Yang sunny dan play-nya no itu ada 3. Jadi tiap atribut ya, tiap kolom kita coba hitung berapa besar kemungkinannya. Ini kita bicara tiap atribut itu nilainya bukan nilai numerik ya, tapi nilai nilai string atau label gitu ya. Sunny, overcast sama rain. Kalau play-nya yes itu berapa? Play-nya kalau outlook-nya sunny, yes-nya 2, no-nya 3, overcast-nya yes, overcast dan yes 4, overcast dan 0, dan seterusnya. Oke, kita coba bikin kolom, bikin tabel seperti ini. Jadi tiap atribut nanti akan kita coba gambarkan kolom seperti ini. Begitu juga untuk temperatur dan humidity dan dan wind. Outlook, temperatur, humidity dan wind ini kita buat tabel ya,
yang mana kolom pertama itu adalah nilai atributnya, kolom kedua itu kalau play-nya yes, kalau kolom ketiga ini play-nya no. Ini tergantung dari jumlah atribut kita. Iya, tergantung jumlah atribut dan jumlah labelnya. Kalau labelnya ada 3, berarti kolomnya ada tambah 1 lagi, gitu kan ya. Karena ini binary classification, jadi ada 2 saja. Oke, sekarang kita hitung probability-nya menggunakan MLE. Apa itu MLE? Oke, nanti saya akan jelaskan. Kita coba lihat contohnya dulu di sini. Probability ya, outlook-nya Sunny jika diberikan play yes, itu ada berapa? Kan 2 tadi ya. 2 tadi kan ya. Sunny tadi ada 2. Terus total yang yes itu di dataset kita, kalau kita jumlahkan semua, yes-nya itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Nah, untuk menghitung probabilities outlook-nya Sunny dan play-nya yes, itu adalah 2/9. Kalau outlook-nya Sunny dan play-nya no, itu ada 3/5. Kalau outlook-nya overcast, play-nya yes 4/9. Kalau outlook-nya overcast dan play-nya no 0,5. Jadi tiap label kita hitung probabilitas munculnya atribut dengan nilai tertentu di sini. Begitu juga untuk rain kita hitung ya 3/9. Kalau yang no itu 2/5 dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita hitung untuk semua jenis kolom atau atribut yang kita miliki. Sehingga kita punya perhitungan probabilities untuk tiap atribut ya berdasarkan labelnya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa hitung di sini. Sekarang pertanyaannya ya, untuk menghitung likelihood ya. Likelihood sebenarnya ini, likelihood itu ini. Ini kita sebut sebagai likelihood-nya. Gitu ya. Nah, untuk menghitung apakah dataset kita yang baru yang warna hijau ini yang baru tadi ya, yang kolom yang atribut atau data yang sebentar. Oke. Bentar ya. Sampai mana tadi? Oh ya, ini ada data baru ya. Kalau misalnya kita punya data baru, jika weather-nya sunny, temperaturnya cool ya, terus humidity-nya high dan wind-nya strong, dia masuk yes atau no, gitu kan ya. Cara menghitungnya yaitu dengan cara seperti ini tadi. Kita coba kembali lagi ke sini. Ini kan tadi ya, untuk menghitung probabilitas menggunakan teorema Bayes itu seperti ini. Nah, ini yang kita hitung. Nah, caranya ini tadi ya, likelihood-nya kita kalikan dengan probability A, yang mana probability A ini adalah merepresentasikan labelnya. Kalau kita lihat lagi di sini, nah, karena kita hitung dulu yang yes, berarti probabilitas yes itu ada berapa? Ada 9 dari 14 kejadian. Karena dataset kita kalau kita jumlahkan semuanya itu ada 14. Yang yes itu ada 9, berarti P yes-nya itu 9/14. Dikalikan Sunny yang yes, probability-nya tadi berapa? 2/9. Yang cool diberikan event yes, itu 3/9. High diberikan event yes, itu 3/9. Dan strong diberikan event yes, itu 3/9. Kita bisa lihat di sini, teorema Bayes ya, Bayes teoremnya, kita mendapatkan nilai 0,0053 untuk yang yes. Bagaimana dengan yang no? Kalau yang no, kita juga hitung. Sunny no, probabilitas munculnya no tadi kan 5/14 ya. Sunny no itu 3/5, cool no itu 1/5, high no itu 4/5, strong no itu 3/5. Munculnya 0,026. Kalau kita lihat di sini, kira-kira lebih besar mana? Yang yes atau no? No ya. Nah, kita bisa asumsikan bahwa dataset kita yang baru ini, dia masuk ke no, seperti itu. Nah, jadi simpel sebetulnya ya, perhitungan teorema Bayes ini. Berdasarkan probabilitasnya, seperti itu. Pertanyaan saya sekarang, apakah ada yang aneh dengan rumus ini? Kalau Anda sadar, mesti ini nggak sama persis dengan teorema Bayes yang kita bahas di awal. Adakah yang sadar? Jadi sedikit informasi saja, kenapa kok kita sebut sebagai naif ya?
naive Bayes. Kenapa ada kata-kata naifnya? Karena di teorema naive Bayes ini, dia mengasumsikan bahwa semua atribut, semua kolom ya, semua atribut untuk mengklasifikasikan data tertentu itu saling independen, tidak memandang korelasi satu dengan yang lain. Artinya adalah misalnya ya, misalnya kalau kita punya sebuah data untuk memprediksi umur gitu ya, umur seseorang berdasarkan tinggi badan dan berat badannya. Kalau kita berpikir ada kemungkinan tinggi badan itu memiliki korelasi dengan berat badan. Asumsinya ya, logikanya kalau tinggi seseorang itu semakin besar, otomatis kan massa tulangnya juga semakin besar. Jadi kalau misal untuk memprediksi umur seseorang berdasarkan tinggi badan dan berat badannya, harusnya tinggi badan dan berat badan itu kan saling memiliki korelasi kan ya. Tapi kalau naive Bayes, dia tidak mempertimbangkan korelasi tersebut. Dia hanya mempertimbangkan korelasi antara atribut itu sendiri dengan outputnya. Jadi tinggi badan dengan umur dan juga berat badan dengan umur, tanpa mempertimbangkan korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, itu kita sebut sebagai naive Bayes. Itu kekurangannya. Salah satunya kalau kita punya dataset yang sebetulnya memiliki korelasi antara satu atribut dengan atribut yang lain, maka naive Bayes ini tidak menganggap korelasi tersebut. Yang seharusnya atributnya kita bisa reduce ya, kita bisa kurangi dimensinya, tapi naive Bayes ini nggak bisa seperti itu. Oke, tapi naive Bayes ini kelebihannya kalau data kita itu banyak ya, kita memiliki data yang observasinya banyak, dia bisa lebih optimal karena dia komputasinya lebih rendah dibandingkan KNN ya. Kalau KNN kita kan harus menghitung distance gitu ya, distance dari dataset observasi itu dengan dataset yang sudah ada di dataset training kita. Kalau yang naive Bayes ini dia lebih ringan komputasinya dibandingkan KNN. Oke, pertanyaan saya yang tadi, kembali ke tadi, kira-kira ada yang aneh atau tidak dengan rumus ini? Apakah saya melewatkan sesuatu di sini? Coba, saya kasih waktu 5 menit untuk memikirkan kira-kira apa yang missing dari teorema Bayes ini dengan contoh yang ada di slide berikutnya tadi ya, coba. Nah, bagaimana jika kalau data yang mau saya klasifikasikan itu adalah nilai yang numerik? Contohnya ini ya. Kalau nilainya numerik ya, misalnya temperatur itu kita bisa tuliskan atau kita bisa gunakan nilai numerik dalam misalnya dalam Fahrenheit ya. Kalau temperatur 85 itu biasanya dalam satuan Fahrenheit. Terus humidity-nya kita coba ubah juga dengan nilai numerik ya. Apakah teorema naive Bayes ini bisa menyelesaikannya? Jawabannya bisa. Nah, caranya kita bisa gunakan rumus conditional distribution menggunakan Gaussian. Yang kita ubah adalah nilai likelihood-nya. Yang semula tadi nilai ini ya. Ini yang atas ini XYZ ini kita ganti dengan perhitungan Gaussian distribution. Rumusnya 1 per akar 2pi dikali sigma JK dikali dengan nilai eksponensial dari minus XI dikurangi mu CK kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat CK. Oke, rumusnya panjang, tapi sebetulnya gampang saja. Kita tinggal masukkan nilai XI tadi. XI ini adalah nilai yang ada di datasetnya tadi. Ya, 85 kita masukkan di XI-nya. Terus nilai mu CK itu adalah nilai min, nilai rata-rata dari dataset kita, training kita. Ini kita cari nilai rata-ratanya, temperatur sama humidity kita cari nilai rata-ratanya. Dan juga nilai sigma. Sigma kuadrat itu varians ya, nilai varians dari tiap atribut. Nah, temperatur sama humidity ini kita juga hitung nilai variansnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi untuk yang yes ya, kita punya nilai rata-rata dan standar deviasi seperti ini. Jadi varians itu sigma kuadrat, kalau standar deviasi itu sigma. Sedangkan untuk yang no kita juga hitung ya nilai mu sama standar deviasinya. Nanti muncul seperti ini. Nilainya kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja jika ada data baru 66 di sini ya, 66. Kita masukkan 66 itu di dalam XI-nya. Nah, ketemunya
probability-nya 0,0344. Jadi di sini kita masukkan saja 0,0344, 0,0221. Kalau kita lihat seperti ini, datanya ternyata masih lebih besar yang no, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan teorema Bayes jika data kita adalah data numerik ya. Nah, itu hanya teori saja. Kalau Anda lihat di codingnya, tinggal ketikkan beberapa line of code ya. Jadi kita coba gunakan dataset yang sama. Oke, kita langsung coba saja ya, biar lebih efektif. Bentar. Bisa dibuka Google Colab-nya. Kita langsung coba saja. Kita menggunakan dataset yang sama ya, dengan dataset klasifikasi kemarin di KNN ya. Nanti yang KNN kita juga coba bahas ya setelah ini. Karena kemarin hanya video saja, tidak ada penjelasannya. Jadi nanti saya juga sedikit jelaskan mengenai kemarin ya di KNN. Oke, saya coba buka Google Colab dulu. Bentar. Oke, setelah itu kita coba panggil datasetnya, data sama dengan iris sama dengan load iris ya. Kita panggil metodenya, terus kita ambil data feature-nya dari iris.data sama iris.target ya. Iris.target seperti ini. Oke, kita coba print ya shape-nya. Shape dari X-nya ya. Gini aja langsung X.shape sama Y.shape. Kita coba lihat datanya sudah berhasil terimport atau belum. Ya, agak lemot. Sambil nunggu kita bisa melanjutkan untuk training test split-nya ya. Kita bagi dataset trainingnya itu menjadi dua. From scikit-learn.model selection ya. Kita import train test split ya. Train test split. Oke. Terus kita bagi jadi X-train ya. X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split X ya, Y. Contohnya ini kita samakan saja dengan yang ada di KNN. Jadi untuk test size-nya ini kita jadikan 0,4% untuk testing. Random state-nya kita atur sama dengan 1 ya, seperti ini. Oke. Oke, sudah kita split ya. Seperti ini. Oke. Setelah kita split, kita langsung klasifikasikan menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, caranya kita import lagi dari scikit-learn naive Bayes ya. Naive Bayes ya. Kita import Gaussian naive Bayes. Karena kita data yang mau kita klasifikasikan fiturnya berupa nilai numerik ya. Jadi kita import Gaussian naive Bayes. Setelah itu kita hitung nanti akurasinya menggunakan akurasi matrix. Akurasi matrix ini kita dapatkan dari scikit-learn.matrix ya, import akurasi score. Seperti ini. Oke, setelah itu sklearn. Nah, ini kita definisikan variabel untuk menampung Gaussian naive Bayes-nya.
Gaussian NB seperti ini. Terus kita lakukan training ya ke dataset X-train dan Y-train-nya ini. Terus kita coba hitung prediksinya. Y-pred itu kita uji cobakan GNB ini ke predik ya, ke dataset testingnya. Nah, seperti ini. Terus kita hitung akurasi skornya itu sama dengan 100%, 100 dikali akurasi skor. Akurasi skor ini kita bandingkan antara Y-test dan Y-pred ya. Tes dan Y-pred. Terus kita print akurasinya. Print akurasinya kita batasi sampai dengan 2 angka di belakang koma ya. %.2F kita tuliskan di sini akurasi. Oke, akurasi. Oh, nggak pakai koma, sorry. Nah, akurasinya 95%. Ini kalau kita menggunakan semua atribut ya. Semua atribut sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth kita gunakan semua. Oke, bagaimana kalau kita hanya menggunakan beberapa atribut saja ya? Kalau kita coba lihat di sini, kita bisa hitung correlation coefficient ya, sama seperti yang ada di KNN kemarin. Di KNN kemarin kita juga menggunakan correlation coefficient, yaitu kita melihat relasi antara tiap atribut itu dengan kelas yang mau kita prediksi. Jadi gini, correlation coefficient ini kita gunakan untuk menghitung korelasi antara tiap fitur dengan label yang mau kita prediksi. Karena kalau kita menggunakan klasifikasi ya, baik itu menggunakan KNN atau menggunakan naive Bayes ya, jadi labelnya itu akan diubah dalam bentuk angka ya. Jadi karena tadi ada 3, setosa, versicolor, sama virginica. Kita asumsikan yang yang setosa itu 0, versicolor itu 1, virginica itu 2. Jadi kalau kita lihat di sini, petaleng sama petalwidth memiliki correlation coefficient yang tinggi di atas 90%, 0,94 sekian dan 0,95 sekian. Artinya kalau petaleng nilainya semakin besar atau petalwidth yang nilainya juga semakin besar, maka dia semakin cenderung berada di kelas dengan label 2. Kita tadi asumsikan yang label 2 itu berarti adalah virginica. Kalau petaleng sama petalwidth-nya semakin kecil, maka dia lebih cenderung ke setosa gitu ya. Karena setosa itu 0, virginica versicolor itu 1, virginica itu 2. Bagaimana dengan sepalwidth? Nah, sepalwidth ini kok korelasinya kok minus gitu ya. Artinya dia berkorelasi secara berkebalikan, negatif. Artinya kalau sepalwidth atau sepalwidth-nya semakin besar, maka labelnya akan semakin kecil. Kalau sepalwidth-nya semakin besar, maka dia lebih cenderung ke setosa kelasnya. Itu kita sebut sebagai correlation coefficient ya. Menurut Anda, kira-kira kalau correlation coefficient-nya mendekati 0, apakah atribut itu perlu kita pertimbangkan untuk mengklasifikasikan sebuah data? Atau mendekati 0? Jadi kalau korelasinya itu mendekati 0, berarti dia semakin tidak berpengaruh ya terhadap labelnya. Misalnya ya tadi ya, anggap saja kita ingin mengklasifikasikan apa ya? Ini tadilah ini, contohnya ini ya. Anggap saja D itu kita pertimbangkan terhadap bermain tenis atau tidak. D ini kan nggak pengaruh gitu ya. Atribut D ini anggap saja D ini masuk ke atribut yang kita pertimbangkan. D ini nggak pengaruh terhadap playing tenisnya yes atau no.
Nah, kalau ada sebuah atribut yang correlation koefisiennya itu mendekati 0, berarti dia semakin tidak dibutuhkan. Kalau dia mendekati 1 atau mendekati -1, berarti dia bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan, bisa kita gunakan, bisa kita pertimbangkan untuk mengklasifikasikan labelnya. Kalau -1 berarti dia benar-benar berkorelasi secara berkebalikan. Kalau mendekati 1 dia berkorelasi secara positif ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk apa namanya? Seleksi fitur gitu ya. Nah, bagaimana dengan naif bias? Tadi naif bias seperti yang tadi kita sudah diskusikan, naif bias dia kenapa dibilang naif? Karena dia tidak mempertimbangkan korelasi antara atribut, antar atribut. Jadi atribut A sama B itu kita nggak pertimbangkan. Jadi harusnya kalau kita lihat correlation coefficient ya, antara tiap atribut itu seperti ini. Kalau kita lihat correlation coefficient antara ini kan anggap saja ini sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Petal length dan petal width ini punya korelasi yang tinggi ya. Ini anggap saja saya bisa tuliskan di sini. Ini petal sepal length, ini sepal width, ini petal length dan petal width. Petal length dan petal width. Nah. Terus ke bawah juga ya. Ini sepal length, ini sepal width, ini petal length dan petal width. Kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bandingkan dengan correlation coefficient tadi ya. Ini kan baik petal length dan petal width itu correlation koefisiennya tinggi ya, 0,94. Kalau kita korelasikan antara fitur itu dengan outputnya. Ternyata dia juga punya korelasi yang tinggi. Itu kan ya. Nah, ini ada tulisan try to remove the highly correlated features. Naive Bayes is based on the assumption that the features are independent. Tapi sebetulnya gini. Kalau kita lihat, kenapa kok kita di sini contohnya mengambil atribut petal width ya? Karena petal width itu yang punya korelasi yang paling tinggi dengan outputnya. Jadi ini kita ambil. Nah, kalau kita hilangi, misalnya kita hilangi yang fitur-fitur yang punya korelasi yang tinggi, berarti petal length sama petal width ini harus kita ambil salah satu kan ya. Boleh petal length, boleh petal width. Nah, ini contohnya kita ambil yang petal width. Dan ternyata akurasinya lebih tinggi. Nah, petal length ini bisa kita hapus karena dia punya korelasi yang tinggi dengan petal width sebetulnya. Nah, ini sebetulnya masih eksperimen ya, bisa dicoba-coba sih. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. Ya mungkin saya kasih waktu break ya, seperti biasa. Saya kasih waktu 10 menit untuk mencoba ya code-nya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk naif biasnya ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita bahas untuk tugasnya. Oke, untuk tugasnya kita akan coba bahas ya. Tapi sebelum itu saya coba kasih arahan terlebih dahulu untuk pengerjaan itu ya, pengerjaan baik itu klasifikasi atau regresi ya. Tahapan yang kita lakukan untuk melakukan pre-processing gitu ya, sampai dengan kita gunakan untuk regresi atau klasifikasi. Harusnya data yang kita miliki pertama harus kita lakukan pre-processing terlebih dahulu ya. Jadi saya coba ini saja dulu, kasih rancangan dulu gitu ya. Jadi untuk klasifikasi atau regresi ya. Klasifikasi atau regresi itu yang tahapan yang harus kita lakukan pertama adalah kita melakukan pre-processing gitu ya. Pre-processing itu banyak ya. Ada pertama kita punya deteksi itu ya, solve missing values ya. Atau solve atau handling missing values. Artinya kalau kita punya data yang
atributnya nilainya kosong kan harus kita hilangkan atau kita selesaikan dulu menggunakan mengisi nilai yang kosong itu dengan nilai interpolasi, nilai min, median atau modus gitu kan ya. Kemarin di sini kita punya itu ya drop langsung ya, pakai drop na, terus ada yang kedua ada drop na, terus ada apa kemarin interpolation ya, population, terus ada min, median atau mode ya. Nah, ini preprocessingnya, gitu kan ya. Terus setelah preprocessing, bentar, preprocessing ini selain solve handling missing values ada lagi scaling ya. Scaling ada berapa kemarin? Ada min max scalar ya, sama ada standar scalar ya. Standar scalar seperti ini. Oke. Terus apa lagi preprocessingnya? Normalize. Oke, normalize sama kayak scaling juga ya, tapi secara oke lah, saya tulis ya. Normalize itu juga termasuk scaling ya. Normalizer. Oke. Detecting outlier ya. Ada juga ya, detecting outlier. Ini detecting outlier-nya saya taruh di nomor 2 saja. Karena tahapannya itu setelah handling missing values itu adalah detecting outlier ya. Ada apa saja kemarin? Ada pakai interquartile ya, IQR, atau yang kedua kita bisa pakai standar deviasi ya. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini untuk preprocessing. Setelah kita lakukan preprocessing, langkah selanjutnya ya kita bisa lakukan regresi atau classification kan ya. Nah, regression sama classification ini bisa kita atur di dalamnya, kita pakai correlation coefficient ya untuk menentukan feature selection di sini ya. Feature selection berdasarkan correlation coefficient antara tiap atribut itu dengan outputnya. Oke. Nah, kita coba fokus ke preprocessing terlebih dahulu ya. Nah, di sini ini adalah tahapan yang kita lakukan untuk klasifikasi dan regresi. Tapi di sini kita juga punya tahapan yang lain ya. Anggap saja di sini saya punya tahapan lagi, yaitu tahapan training split data set to train and test set ya. Nah, jadi anggap saja kita punya data set utuh ya, X, Y, ini data set kita yang utuh. Ini kita akan bagi ya. Ini kita akan bagi menjadi 2 bagian ya. Kita akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu kita punya X train dan Y train, dan kita juga punya X test sama Y test ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Biasanya sih proporsi dataset training itu lebih besar daripada dataset testingnya. Pertanyaan saya, ini kan preprocessing ada 3 langkah. Solve or handling missing values, detecting outlier, sama scaling. Gitu kan ya. Pertanyaan saya, oke. Bentar. Oke. Pertanyaan saya di sini, kira-kira untuk solve handling missing values ini, kita terapkan di X, Y ya, atau kita terapkan di X train Y train, atau diterapkan di X test Y test.
Menurut Anda, kira-kira handling missing values ini kita terapkan di dataset kita yang utuh atau dataset kita yang sudah kita bagi untuk training dan testing. Yang training saja atau testing saja atau keseluruhan. Keseluruhan berarti ya X, Y ini kan ya. Keseluruhannya. Kalau ada data kita yang kosong ya, misalnya ada data set kita yang kosong, misalnya hanya kita lakukan di training saja, berarti testingnya kalau ada yang kosong, kita masukkan ke algoritma klasifikasi atau regresi kita akan error gitu kan ya, karena algoritma klasifikasi itu pasti harus menerima inputan yang bukan none, bukan not a number gitu ya. Kalau ada dataset kita yang kosong, berarti kan dia none ya. Nah, jadi kita terapkan di semuanya. Ini kita terapkan di X, Y ya semuanya. Kalau detecting outlier ini kira-kira diterapkan di mana? X, Y, X train, Y train, atau X test, Y test. Detecting outlier. Ini kok, ini harusnya 2 ya. Bukan 3 tapi 2 ini. Sebetulnya gini, untuk yang solve handling missing values ini, ya keseluruhan kan ya. Kalau yang detecting outlier ini, kira-kira diterapkan di mana? Iya, di train saja. Kenapa kok di train saja? Hmm. Oke. 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 Ya, coba kita kembali lagi yang handling missing values ya. Sebetulnya handling missing values itu kalau kita gunakan drop nah, harusnya kita terapkan di semua X, Y. Tapi kalau pakai interpolation sama median or mode, harusnya ini diterapkan di dataset training saja. Jadi gini, kita kan mau membentuk model klasifikasi atau regresi. Anggapannya kita dataset yang kita gunakan untuk melatih model kita adalah dataset training. Dataset testing itu kita pisahkan. Nggak boleh kita gunakan dataset testing itu untuk classifier ya, untuk regressor atau classifier. Jadi sebetulnya untuk solve handling missing values ini kalau kita pakai drop nah, itu lebih cocok kalau kita terapkan di semua. Tapi kalau pakai interpolation min, median, or mode ya kita terapkan di dataset training saja. Biasanya seperti itu. Sedangkan detecting outlier ini karena dua-duanya ini pakai IQR sama standar deviasi, jadi dia akan melihat keseluruhan data. Ya ini kita juga terapkan di dataset training harusnya. Karena asumsinya model kita tidak tahu dataset testing itu modelnya seperti apa. Scaling ini kita terapkan di mana kira-kira? Nanti waktu kuis ya, pasti ada petunjuknya. Ini mau diterapkan di mana ya? Di dataset training, testing nanti ada petunjuknya, jangan khawatir. Tapi saya pengen itu aja apa namanya istilahnya itu memberikan pemahaman kepada Anda kira-kira preprocessing ini kita harus terapkan di dataset yang mana. Scaling ini kita terapkan di dataset training dan testing ya. Tapi scaling ini dia menggunakan atribut yang ada di dataset training. Misalnya kita pakai min max scaler, jadi nilai min sama maxnya ini kita ambil dari dataset training. Begitu juga untuk standar scaler ya. Ini kita gunakan ke dataset training. Tapi kita transformasikan ke dataset testing. Kan ada 2 kemarin ya. Ada fit transform sama transform ya. Iya nggak? Kalau fit transform berarti kita gunakan atribut, gunakan informasi dari data yang mau kita fit transformkan. Kalau transform saja kita gunakan dataset lain yaitu dataset training untuk data-data min sama maxnya, tapi kita terapkan ke dataset testing. Oke, ini pemahaman yang harus Anda pahami seperti ini. Nah, tapi nanti jangan khawatir di kuis akan ada petunjuknya. Ini scalingnya mau diterapkan di mana. Jadi kuisnya nanti itu Anda melengkapi code ya. Melengkapi code itu harusnya gampang ya. Nanti ada sel code yang kosong, Anda tinggal isi saja. Anda tinggal lanjutkan saja. Gitu ya. Anda tinggal lanjutkan saja. Dan dari tiap code cell itu akan ada outputnya.
Jadi kalau jawaban Anda ada outputnya sesuai dengan yang ada di notebooknya, berarti input Anda benar. Seperti itu. Oke, ini nanti ini kan saya record ya, nanti saya akan share videonya. Oke. Oke, belum record tadi ya. Oke, jadi untuk scaling itu kita terapkan setelah kita split dataset training testingnya, gitu Benar. Nggak boleh kita terapkan di dataset utuh. Karena kan scaling itu asumsinya model klasifikasi atau regresi kita kan nggak tahu dataset testingnya. Dataset testing harus kita sembunyikan dari klasifikasi, dari algoritma klasifikasi atau regresinya. Nah. Oke, terus scaling. Ini preprocessingnya scaling. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti bisa diperbaiki setelah ini. Lanjut ke bawah saja dulu. Oh, scaling doang. Oke, harusnya kalau pengen lengkap, selain scaling, Anda harus melakukan handling missing values, sama Anda juga perlu melakukan deteksi outlier ya. Oke ya. Oke, terus regresinya gimana? Ini saya ngambil datanya. Nggak pakai trend test split ini? Belum di bawah, Pak. Oke. Bisa next saja ya, nggak apa-apa. Ini trendnya yang tren 60% yang tes. Oke, terus? Dimasukin ke dalam linear regression, Pak. Terus? Oke. Terus? Terus? Ini dari bawah. Ini saya value yang harga yang benar, Pak. Setelah itu MSE sama MAE itu bisa pakai langsung dari itu ya, dari scikit-learn saja biar nggak bikin manual ya. Ya, MSE sama MAE itu bisa kita gunakan dari itu ya, dari library. Oke. Terus R-square-nya dihitung nggak? R-square-nya berapa? 0,72. Oh, itu bawah sendiri. Ya. Oke, kalau mendekati 1 harusnya bagus ya. Oke, 0,72 sudah bisa dibilang bagus juga sih. Nah. Oke, sebentar. MSE coba lihat di paling atas sendiri, Benhard. Coba lihat data yang paling atas sendiri. Kodemu yang paling atas. Scalingmu kamu terapkan di mana? Di fiturnya atau di targetnya sekalian? Oh, di data saja ya. Ya, catatan lagi tadi di kelas sebelumnya ada yang melakukan scaling di target. Target nggak boleh di scaling ya, karena target itu kan nilai yang mau kita prediksi. Kalau kita scaling nanti nilainya bisa jadi 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 kan ya. Oke. 25 kalau MSE-nya 25 ya bisa dibilang bagus juga. Tapi ini belum dicoba itu ya, preprocessing untuk deteksi outlier ya. Terus untuk handling missing values juga belum. Oke, nggak apa-apa, bisa di stop share dulu. Mungkin yang lain mau menunjukkan pekerjaannya silakan ya. Oh ya, ini ya kalau data kita target fiturnya banyak, lebih dari 2, lebih dari 1 lah. Nggak perlu di visualisasikan pakai matplotlib, mesti nggak bisa. Matplotlib itu hanya apa namanya, kalau satu fitur baru bisa. Kalau pakai fitur yang banyak nggak bisa kita lihat dengan jelas ya memang. Ya silakan. Gimana? Pakai preprocessing, Alan? Nggak pakai, langsung. Oke.
Kenapa nggak pakai pre-processing? Masih bingung, oke. Jadi gini, kalau kita lihat sebetulnya data dari Boston House itu tiap fitur kan punya scale yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau nggak salah ada apa namanya atribut apa kemarin ya? Atribut, saya nggak hafal atributnya sih. Harusnya sih atributnya itu punya scale yang beda-beda. Preprocessing wajib kita lakukan, minimal ada scalingnya. Itu yang paling minimal ada scalingnya, biar tiap fitur itu punya bobot yang sama. Kalau tiap fitur punya bobot yang beda, nanti kalau kita regresikan, juga hasilnya juga nggak bagus. Minimal kayak dilakukan Bena tadi kan scaling ya. Scaling aja udah cukup sebetulnya untuk preprocessing. Kalau nggak ada scalingnya ya ini, nanti kita nggak bisa lihat. Hasilnya sama. Oke, coba lihat. Jadi langsung pakai itu ya, regresi langsung gitu ya. MSE-nya 25, R-square-nya 0,72. Ya. Kalau tadi yang punya Benhart tadi berapa? 25. MST-nya 25. Kuadratnya itu 0,72. Sama ya? Apakah atributnya itu sama? Maksudnya nilainya coba di atas, di scroll up lagi. Siapa? Alan coba. Kamu baca datasetnya mana tadi? Coba di atas lagi, atas. Waktu membaca X-nya, X.datanya mana? Atas lagi, lebih atas lagi. Oh ini nih, ya inilah. X pd.data frame bla 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 ini kan ya. Nah, coba tambahkan satu sel di bawah sel yang 45 ini, coba tambah satu code sel lagi. Tambah code cell ya. Oke. Kamu coba tuliskan x.describe. X.describe. Ya, describe ya. Tadi ya. Alan ya, Benhart ya. Pakai metodenya ya. Describe RIBE. Nah, pakai A itu. Nggak usah itu. Nggak usah pakai parameter. Kita biar tahu itu ya, kurang buka tutup. Udah, eksekusi. Sessionnya hilang nggak ini? Kan harusnya di itu lagi kan? Di apa? Di eksekusi dari atas dulu. Sessionnya hilang ini harusnya. Mulai dari sel yang pertama kamu jalankan. Nah itu. Nah, describe ya. Kita bisa lihat di sini nilai rata-ratanya min sama max-nya berapa kalau CRIM itu. Yang CRIM itu berapa nilai min sama max-nya? 0 sampai 3,6 ya. 0 sampai 88. Kalau ZN 23 sampai 100. Indus 0 sampai 27. Ini tiap itu kan beda-beda ya, tiap apa namanya? Atributnya. Harusnya sih memang harus di scalingkan ya. Nah, nggak apa-apa, tapi memang hasilnya sama ya. Kalau seperti itu scalingnya tidak seberapa pengaruh harus ini. Tapi saran saya nanti di scaling saja ya untuk yang dataset biar aman sih kita scaling aja biar nanti hasilnya lebih bagus. Oke, nggak apa-apa, bisa di stop share dulu, Alan. Jadi itu ya, preprocessingnya bisa ditambahkan nanti. Oke, saya pengen satu lagi. Ini saya nggak pakai Q. Kalau Q kan first in first out ya, yang mengumpulkan pertama nggak saya tunjuk. Saya masih pakai konsepnya binary search. Binary search iterasi kedua berarti tengah dari tengah. Nah, Josafat, nah, ini. Mana ya Josafat? Ya silakan. Ya, diperbesar terus timnya dikasih putih ya.
di zoom in sama diganti warna putih ya. Oke ya, silakan. Bisa di zoom in sekali lagi. Nah, oke, sudah. Oke, bisa dimulai jelaskan, silakan. Jekon. Sama ini sama yang kedua itu import library sama data. Oke, terus. Yang ini scalingnya diterapkan setelah di split. Oke. Scalingnya di dataset X secara keseluruhan ya. Ya. Oke. Harusnya di train saja ya. Harusnya scaling itu pasti dilakukan setelah dataset splitting. Oke, terus. Ini transform data dari Bastan ke data frame. Oke. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja. Bisa di skip aja nggak apa-apa. Itu berarti preprocessingnya hanya di scaling saja kalau gitu ya. Ya, Oke. Terus dapat akurasi. Dapat R square berapa? Regresinya pakai library linear regression langsung ya. Oke. Sama ya. Oke. Oke, ya. Oke, ya terima kasih. Tidak apa-apa. Di stop saya dulu. Jadi preprocessingnya kalau dari beberapa sampel yang kita diskusikan, ya,